Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Astiana Hasana, absen 3. Saya Syadrisya Putri, absen 7. Saya Bradina Bareti, nomor absen 24. Saya Silvina Hati, absen 28. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integrasi nasional. Apa itu ATHG? ATHG adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam keselamatan, keamanan, kedaulatan, dan kesatuan NKRI. ATHG dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah ideologi yang akan dipresentasikan oleh Sirmi dan Astia. Dalam bidang ideologi, bersumber dari nasional.commerce.com yang berjudul Panglima TNI sebut kelompok separatis di Papua ingin gagalkan pilkada serentak. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut kelompok separatis di Papua berupaya menggagalkan pilkada 2024 demi mendelegitimasi NKRI dan menarik perhatian dunia. Aksi bersenjata terjadi di 7 wilayah rawan. TNI bersiap mengamankan situasi melalui pemantauan dan koordinasi lintas lembaga. Berita tersebut dikategorikan sebagai gangguan karena berasal dari dalam negeri dan bersifat temporer, mengganggu kelancaran pelaksanaan pilkada serta stabilitas daerah. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, KST ingin mendelegitimasi NKRI dan menarik perhatian internasional. Kedua, beberapa calon diduga terkait dengan KST dan bisa memicu konflik jika kalah. Ketiga, kontrol masyarakat terhadap pejabat masih minim. Yang keempat, wilayah geografis Papua sulit dijangkau dan rawan serangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Astia. Solusi yang dapat saya sampaikan, pertama, perkuat pengamanan dan pendekatan persuasi keluarga. 2. Seleksi ketat dan pengawasan oleh KPU dan aparat. 3. Tingkatkan partisipasi publik dan peran media. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus aktif dalam upaya keamanan dan persatuan bangsa, serta menolak segala bentuk separatisme. Dari kesadaran ini, kita bisa memastikan pilkada di Papua langsung dengan aman, damai, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Radina. Selanjutnya ada politik dengan berita bersumber dari t.or.id dengan judul siaran pers pejabat gubernur menguatnya korupsi politik dalam pilkada 2024 dan ancaman bagi kelompok rentan. Peningkatan resiko korupsi dalam pilkada 2024, khususnya dalam penunjukan gubernur, dianggap tidak transparan dan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik pusat. Korupsi dapat menjadi ancaman karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengancam demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah potensi korupsi politik yang gubernur diduga memanfaatkan jabatannya. Dan yang ketiga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama politik sentralistik, yang berarti pemerintah pusat terlalu dominan dalam pengambilan keputusan daerah. Yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang oleh gubernur yang diduga menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan yang ketiga adalah lemahnya pengawasan publik, tidak adanya kontrol masyarakat dan pengawasan untuk mengawasi kinerja pejabat. Solusi yang dapat diberikan yang pertama adalah reformasi mekanisme penunjukan gubernur. Yang kedua adalah penguatan pengawasan masyarakat dan lembaga independen. Yang ketiga, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kesimpulannya adalah proses pengangkatan gubernur dianggap tidak akuntabel dan tidak partisipatif. Ada kecenderungan pejabat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan kelompok rentan terancam, sehingga demokrasi lokal pun terancam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Astia. Selanjutnya ada ekonomi bersumber dari tempo.com. Judulnya, Airlangga melakukan ancaman dagang di ASEAN, produk ekspor di C11 bisa dikembalikan.
Kita menghadapi kenyataan bahwa produk ekspor seperti mobil sudah tidak lagi mudah masuk ke negara-negara ASEAN. Pemeriksaan makin ketat dan bahkan bisa dikembalikan. Hal ini bukan sekadar kendala teknis, tapi berdampak langsung pada posisi daya saing kita. Jika kita lihat lebih dalam, ini bisa kita masukkan ke dalam kategori ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal dagang, tapi menyentuh pada stabilitas ekonomi nasional. Ada 4 dampak yang harus kita waspadai. Pertama, perdagangan terganggu. Kedua, kita yang dituntut memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dan ketiga, daya saing yang turun karena akses yang terbatas. Yang terakhir, jika terus dibiarkan, maka produk di Indonesia akan rusak. Faktor penyebabnya cukup kompleks. Ada negara yang meningkatkan standar kualitas, ada yang diam-diam melindungi produk dalam negaranya, dan ada ketidaksesuaian regulasi antar negara ASEAN yang membuat eksportir kita bingung. Betul, kita tidak bisa tinggal diam. Solusinya cukup kompleks dan komprehensif. Dari diplomasi dagang, peningkatan standar kualitas, hingga diferensifikasi pasar, bahkan dalam beberapa hal divestasi di negara tujuan bisa membuka jalan. Jadi pernyataan Partai Naga merupakan pernyataan serius. Jika kita ingin tetap eksis di pasar regional, kolaborasi antar pemerintah dan industri harus makin kuat. Kita perlu naik kelas bukan hanya dari sisi produksi tapi juga strategis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Silva. Dalam bidang sosial budaya, bersumber dari health.com yang berjudul Psikolog Sibuk Tensi Erat dengan Hedonisme, FOMO, Ketinggalan yang Viral. Psikolog Mutiara Maharini menjelaskan bahwa Gen Z sangat erat dengan pola hidup hedonisme dan fenomena fear of missing out atau FOMO. Mereka cenderung mengikuti tren viral agar dapat diterima di lingkungan sosial. Namun, hal ini beresiko menimbulkan kecemasan atau stres jika tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Berita tersebut termasuk tantangan integrasi nasional karena gaya hidup hedonistik dan FOMO di kalangan Gen Z dapat mendorong individualisme, melemahkan nilai kebangsaan, serta mengurangi rasa solidaritas. Jika tidak ditangani, hal ini dapat mengganggu persatuan bangsa. Ada 4 faktor penyebab. Yang pertama, media sosial mendorong pencitraan dan kehidupan serba instan. 2. Nilai hedonisme berfokus pada kesenangan dan kepuasan pribadi. Yang ketiga, FOMO, rasa takut tertinggal tren dan kehilangan momen sosial. Yang keempat, minimnya kesadaran diri sehingga tindakan lebih didorong oleh tekanan sosial. Berikut solusi untuk mengatasi penyebab FOMO. Yang pertama, tingkatkan literasi digital agar Gen Z lebih bijak bermedia sosial dan tak terjebak pencitraan. Kedua, tanamkan nilai hidup bermakna lewat pendidikan karakter dan Pancasila. Yang ketiga, bangun kesadaran diri agar Gen Z tak terpaku pada tren melalui konseling atau pelatihan stres. Yang terakhir, ajarkan mindfulness atau refleksi untuk memperkuat pemahaman atas nilai dan dampak keputusan. Dengan cara ini, Gen Z diharapkan lebih bijak, sadar sosial, dan mendukung integrasi nasional. Kesimpulannya, generasi muda harus lebih bijak menghadapi tren dan tidak mudah terjebak FOMO. Dengan menjalani pola hidup yang lebih sadar dan lebih sehat, mereka dapat menjaga kesehatan mental dan emosional serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Elsa. ATHG di bidang pertahanan dan keamanan bersumber dari setnek.co.id. Ancaman terhadap negara semakin kompleks. Wapres minta aparat TNI Polri untuk melek teknologi. Wapres Ma'ruf Amin menekankan bahwa ancaman terhadap negara kini semakin kompleks, terutama di ranah digital. Ia meminta TNI Polri untuk melek teknologi dan meningkatkan literasi digital. Pemerintah juga merencanakan pembentukan Indonesian Cyber Force guna menguatkan pertahanan cyber nasional. Ancaman berbasis teknologi dikategorikan menjadi ancaman dan tantangan dalam kerangka THG karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, menjadi sarana penyebaran ideologi pertentangan. Yang ketiga, sulit dideteksi dan cepat menyebar.
Faktor penyebab yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi. Perkembangan pesat teknologi informasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas ilegal seperti judi online, penipuan, dan perdagangan manusia. Yang kedua yaitu ancaman cyber terhadap kedaulatan negara. Insiden peretasan menunjukkan bahwa ancaman cyber dapat mengancam keamanan nasional. Yang ketiga, kurangnya integritas dan kewaspadaan aparat dapat memberikan celah bagi pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia. Berdasarkan isi berita, solusi yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, meningkatkan literasi teknologi aparat. Yang kedua, menumbuhkan integritas dan kewaspadaan. Yang ketiga, penguatan sinergi antar lembaga. Yang keempat, pembentukan Indonesian Cyber Force. Jadi yang dapat disimpulkan yaitu ancaman terhadap negara kini semakin kompleks karena kemajuan teknologi. Oleh karena itu, TNI dan Polri harus melek teknologi agar mampu menghadapi kejahatan digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.